Halo Sobat PCI, kembali lagi kita di podcast SMP Prima Cendekia Islami. Oke, hari ini kita akan ngobrol seru nih, yaitu temanya dekat dengan kehidupan kita di sekolah, yaitu terkait sekolah adiwiyata dimulai dari kebiasaan kecil. Oke, perkenalkan nama saya Saskia Nurul Fauziah. Di sini saya sebagai guru ilmu pengetahuan alam atau guru IPA, dan kali ini kita akan ngobrol seru bersama Pak Hisan. Halo semuanya, perkenalkan sama nama saya Hisan atau Pak Hisan dan saya juga merupakan guru ilmu pengetahuan alam di SMPPC. Oke, mungkin gini apa ya, kita sering menganggap kalau perubahan itu bisa terjadi karena sesuatu atau dobrakan yang cukup besar. Padahal kan perubahan itu juga bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil gitu ya. Nah, mungkin sebelum membahas kebiasaan-kebiasaan kecil tersebut, jadi kita bahas dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sekolah adiwiyata. Oke, baik. Untuk sederhananya, yang namanya sekolah adiwiyata itu adalah sekolah yang berbudaya atau sekolah yang peduli lingkungan. Jadi bukan hanya sekolah yang tanamannya banyak, sekolah yang bersih, airnya bersih, bukan hanya seperti itu, tapi yang namanya sekolah adiwiyata adalah semua orang-orang yang ada di sekolah tersebut, baik itu guru, kepala sekolah, murid, orang tua, ataupun satpam sekalipun, dia itu peduli dengan lingkungannya. Karena ya itulah karakter dari sekolah adiwiyata. Oke, berarti kalau kita dengar penjelasan dari Pak Hisan tadi, ya, yang dimaksud dengan sekolah adiwiyata itu bukan hanya sekolah atau lingkungan yang bersih saja, tetapi bagaimana kita tuh bisa membentuk karakter orang-orang atau anggota di dalamnya bisa membentuk karakter peduli lingkungan. Itu Iya, mungkin ya Pak. betul. Karena untuk lingkungan yang bersih itu adalah hasilnya. Sedangkan kalau misalkan lingkungannya tidak bersih, otomatis ada karakter yang tidak peduli di situ. Sedangkan kalau misalkan karakternya peduli lingkungan, sikapnya dia peduli lingkungan, dia cinta kebersihan, maka hasilnya adalah lingkungan yang bersih dan juga sehat. Oke, ngomong-ngomong terkait kebiasaan kecil yang berdampak besar nih apa ya. Nah, kita mulai dari contoh yang paling sederhana. Biasanya terkait lampu nih. Nah, mungkin kita bisa memulai kebiasaan kecil dengan mematikan lampu ketika ruangan terang atau ketika ruangan sudah kosong, tidak terpakai. Mungkin kita bisa mulai dari itu ya Pak ya, karena itu kelihatannya sederhana sekali, tapi mungkin dampaknya besar ya Pak ya. Iya, betul. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Itu kan mematikan lampu hal yang kecil ya, hal yang sangat sederhana. Tapi coba bayangkan aja. Misalkan di SMP PCI itu ada 12 kelas. Nah, misalkan aja ya, di 12 kelas tersebut lampunya dinyalakan selama 8 jam sehari. Dan lupa dimatikan. Nah, satu kelas saja menggunakan banyak sekali lampu, sedangkan 12 kelas itu maka banyak lampu yang digunakan. Coba bayangkan berapa energi yang terbuang selama 8 jam tersebut jika kita lupa mematikan lampu. Tapi kalau misalkan kita mematikan lampu tersebut setelah ruangannya kosong, maka kita bisa lebih menghemat energi dan juga bijak dalam penggunaannya. Oke, betul sekali ya Pak ya, seperti itu. Jadi memang bukan hanya sekadar menghemat listrik, Iya. tapi bagaimana kita tuh harus bijak dalam menggunakan sumber daya energi yang ada saat ini gitu ya Pak ya. Iya, betul. Karena ya kalau misalkan kita punya kesadaran untuk menggunakan hal kecil tersebut dan kita sadar juga bahwa hal kecil ini berdampak pada hal yang besar, maka kita punya karakter untuk peduli lingkungan. Nah, satu lagi nih Pak, terkait sampah plastik. Nah, sekarang kita sering kali gitu ya jajan menggunakan bungkus plastik atau kantong kresek. Padahal kan kita tahu sendiri dan mungkin sudah banyak penggalaannya. Kalau misalkan plastik ini adalah salah satu penyumbang sampah terbesar gitu ya. Jadi bagaimana itu? Betul. Nah, karena sebenarnya kan plastik itu praktis ya untuk digunakan sehari-hari gampang atau dan mudah dibuatnya, mudah juga didapatkannya. Tapi yang namanya plastik itu fun fact-nya butuh waktu jutaan tahun untuk bisa terurai. Maka dari itu dengan langkah sederhana dengan cara kita menolak untuk diberikan plastik saat kita belanja atau kita membawa kantong belanja sendiri itu pun bisa mengurangi jumlah plastik yang ada atau jumlah sampah plastik yang kita timbulkan setiap hari. Oke. Berarti artinya kalau kita memilih untuk tidak menggunakan satu kantong plastik ketika jajan gitu ya, sebenarnya kita juga sudah bisa membantu untuk
mengurangi sampah di lingkungan kita gitu ya. Kan itu juga kebiasaan kecil ya Pak ya. Betul. Dengan tidak menggunakan plastik aja gitu ketika satu kali jajan itu sudah sangat membantu mungkin ya. Oke, sip. Nah, betul banget. Soalnya coba bayangkan aja, di sekolah PCI muridnya ada 300. Masing-masing dari 300 ini mendapatkan satu kantong plastik setiap jajan. Kalau misalkan tidak dibatasi atau kita tidak menolak kantong sampah plastik tersebut, maka kantong sampah plastik tersebut akan menumpuk tinggi dan juga menghasilkan sampah yang banyak banget. Nah, mungkin di sekolah kita juga kan sekarang ya Pak sedang digalakan gitu ya kebiasaan yang mungkin kedepannya menjadi kebiasaan yang sangat membantu untuk lingkungan, yaitu kebiasaan membawa tumbler dan kotak makan ya. Dimana kan membawa tumbler dan kotak makan sendiri ini tuh kan bisa mengurangi sampah plastik juga mungkin ketika anak-anak jajan gitu ya Pak ya. Iya betul. Nah, dengan kita membawa tumbler sendiri, di mana tumbler ini kan bukan gaya hidup ya, tapi juga bentuk kepedulian kita untuk mengurangi sampah dari botol plastik. Kalau misalkan kita bawa tumbler, bukan hanya kita lebih hemat gitu ya, kita tidak jajan dulu gitu, kita punya tumbler sendiri, mengisi air sendiri, kita juga bisa peduli lingkungan dan juga mengurangi eh, tumpukan dari sampah-sampah botol plastik. Nah, berarti kan jadi bisa dibilang kalau tumbler ini tuh bukan hanya sekadar aksesoris, Betul. tetapi juga sebagai simbol kalau kita tuh peduli lingkungan gitu ya Pak. Betul banget. Makanya harus punya tumbler ya. Oke, terakhir nih Pak, menjaga kebersihan kelas ya. Kadang kita berpikir nanti juga ada yang piket. Nah, biasanya anak-anak suka seperti itu ya. Biasanya kadang suka mereka mikirnya udah nanti juga ada yang piket. Padahal kan sebenarnya menjaga kebersihan itu tidak hanya yang tanggung jawab piket hari itu saja, tapi yang namanya menjaga kebersihan itu harusnya tanggung jawab kita bersama ya setiap harinya ya. Ya, betul banget. Ya, yang namanya kelas kalau misalkan untuk bisa dipakai nyaman dan juga aman gitu. Itu kelasnya harus bersih dan juga sehat. Kalau misalkan kita menunggu jadwal piket nih dan menunggu kelasnya kotor dulu, ya kelasnya tidak akan nyaman dan juga tidak akan aman untuk kita pakai. Maka dari itu kalau misalkan siapapun yang melihat sampah kecil di meja atau sampah kecil yang ada di bawah bangku itu silakan diambil. Terus kalian melihat ada papan tulis yang kotor, itu silakan dibersihkan. Karena kalau misalkan kelasnya bersih, maka kelasnya nyaman dan juga sangat baik untuk digunakan. Nah, mungkin tadi kan kita sudah memaparkan ya kebiasaan-kebiasaan kecil itu. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kira-kira menurut Bapak, kalau bisa memilih satu kebiasaan yang paling mudah dilakukan mulai esok hari, apa yang akan Bapak rekomendasikan? Oke, mungkin satu kata yang akan saya rekomendasikan adalah peduli, gitu ya. Kalau misalkan rasa pedulinya udah tumbuh, gitu ya, maka kebiasaan baik akan mengikuti. Orang yang peduli itu pasti akan matiin lampu kalau dia keluar kelas. Orang yang peduli dia pasti akan menolak kalau misalkan dia dikasih bungkus plastik. Orang yang peduli dia akan bawa tumbler, dia akan bawa misting. Dan orang yang peduli kalau misalkan dia lihat ada sampah sedikit apapun atau ada kotoran sedikit apapun maka akan dibereskan. Menarik sekali ya Pak ya podcast kali ini gitu ya. Nah, berarti kita tahu ya sekarang kalau perubahan besar itu tidak hanya dimulai dari sesuatu yang besar ya, tetapi justru perubahan besar itu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan atau dimulai dari hal-hal yang hal-hal kecil yang bisa kita lakukan gitu ya setiap hari. Iya betul. Nah karena yang namanya peduli lingkungan atau karakter peduli lingkungan itu harus dibiasakan setiap hari. Dimulai dari hal-hal yang kecil, dibiasakan dari hal-hal kecil, maka akan dibentuk menjadi sebuah karakter. Dan karena kita sudah terbiasa, maka karakter peduli lingkungan tersebut akan muncul. Oke Sobat PCI, berarti dari podcast hari ini kita belajar kalau menjadi bagian dari sekolah Adiwiyata ini, kita bukan berarti kita harus melakukan hal-hal yang besar, ya. Tapi kita bisa mulai dari sesuatu yang kecil, tapi terbiasa dan terus konsisten, gitu ya. Seperti yang tadi sudah Pak Ihsan paparkan, yang pertama kebiasaan kecil yang harus mulai kita galakan ya dan konsistenkan, yaitu mematikan lampu ketika tidak digunakan. Lalu mengurangi plastik ketika jajan dan membawa tumbler serta kotak makan setiap harinya. Dan terakhir, menjaga kebersihan kelas setiap harinya. Ya. Oke.
Mungkin Ya, dicukupkan sekian ya, dan terima kasih Pak Ihsan sudah memberikan ilmu yang sangat banyak di podcast kali ini. oke. Terima kasih juga Bu Saski sudah Oke, diundang di narasumber. Mudah-mudahan kita ketemu di podcast berikutnya ya. Gitu. oke. Mungkin podcast kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan lain sebagainya. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.